Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan seseorang yang dianggap tahu mengenai persoalan tertentu. Wawancara bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara harus ada pewawancara atau orang yang mewawancarakan dan narasumber atau orang yang diwawancarai. Dalam melakukan wawancara ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir, tahap laporan. Pada tahap persiapan, yang pertama kita harus menentukan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan keterangan yang diperlukan. Yang ketiga, memilih narasumber atau orang yang akan diwawancarai. Yang keempat, menghubungi narasumber. Dan yang terakhir, menyusun pertanyaan wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, mengatakan maksud wawancara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mendengarkan penjelasan. Yang kelima, mencatat keterangan narasumber atau orang yang diwawancarai. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada orang yang diwawancarai. Ketiga, tahap laporan, yaitu menulis laporan hasil wawancara. Melakukan wawancara, kita harus mengajukan pertanyaan menggunakan dengan rumus 5W plus 1H atau disebut juga dengan istilah adiksimbah. Adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Unsur-unsur dalam 5W plus 1H atau adiksimbah singkatannya: what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Atau kita singkat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adiksimbah. Apa digunakan untuk menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi pada suatu peristiwa atau arti sebuah istilah. Contoh, apa peran Sayuti Malik dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia? Selanjutnya, where, di mana. Kata tanya di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa yang terjadi. Di manakah dibacakan teks proklamasi Republik Indonesia? When, kapan. Kata tanya kapan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita, atau cerita yang terjadi. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Siapa? Berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain
dari sebuah peristiwa yang terjadi. Contoh, siapakah yang membacakan teks proklamasi? Mengapa? Kata tanya mengapa berisi pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Yang terakhir, how, bagaimana. Kata tanya bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa atau kabar. Contoh, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Bagaimana keadaan orang tuamu? Sekarang kita lihat contohnya pada halaman 84. Di sini ada Anton dan teman-temannya dengan seorang pelompat batu. Ingat ya dan perhatikan bahwa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara harus berkaitan dengan 5W1H atau bisa kita singkat adik, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, sekarang kita perhatikan wawancara Anton dan teman-temannya dengan seorang pelompat batu. Siapa nama Anda? Nama saya Yasona Fau. Di sini gambar orang yang memakai kacamata bertanya siapa. Berarti itu merupakan pertanyaan yang menggunakan 5W1H atau bisa kita sebut adik Simba dengan kata siapa. Yang kedua, dari mana Anda berasal? Saya berasal dari Bawomataluwo, Teluk Dalam, Nias. Pertanyaan yang kedua yaitu terdapat 5W1H atau adik Simba dengan kata dari mana atau di mana. Kapan Anda mulai belajar lompat batu? Saya belajar lompat batu sejak umur 6 tahun. Kata yang terakhir terdapat kata adik Simba yaitu kapan. Jadi nak, kalau ingin melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus berkaitan dengan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa.